Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo Gracia Valdano. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan pemrograman berorientasi objek atau PBO. Apa itu PBO? Pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek sebagai pusat logika pemrograman. Objek ini menggabungkan data atau atribut dan perilaku atau metode menjadi satu kesatuan. Selanjutnya di sini ada perkenalan mengenai PBO tersebut. Yang pertama itu ada modularitas atau memudahkan pengembangan perangkat lunak dalam modul kecil yang dapat digunakan kembali. Yang kedua, pemeliharaan yang mudah. Struktur kode yang lebih terorganisir memudahkan pembaruan. Yang ketiga ada reusabilitas atau objek dan kelas dapat digunakan kembali di program lain. Dan yang terakhir adalah representasi dunia nyata atau output dari objek mencerminkan entitas di dunia nyata seperti mobil, karyawan, dan lain-lain. Intinya sesuatu yang outputnya itu masih harus dalam bentuk barang atau objek. Oke, di sini kita masuk dalam konsep kelas dan objek. Apa itu kelas? Kelas adalah blueprint atau cetak biru untuk menciptakan objek. Kelas mendefinisikan atribut atau data dan metode atau fungsi yang dimiliki oleh objek. Dan yang selanjutnya ada apa itu objek? Objek adalah instansi dari sebuah kelas. Objek adalah entitas nyata yang dibuat berdasarkan cetak biru kelas. Contoh kelas cetak biru mobil, objek mobil tertentu yang dibuat berdasarkan cetak biru tersebut, misalnya mobil merek A dengan warna biru. Kita masuk dalam sintaks dasar pembuatan kelas dan objek. Di sini kita programnya menggunakan Java, di mana adalah contoh kelas, terus ada konstruktor, terus ada metodenya, dan yang selanjutnya adalah contoh objek, dan yang terakhir ada membuat objek. Contoh kasus single class, diagram, dan objek diagram. Sebuah sistem perpustakaan memiliki kelas atau buku dengan atribut sebagai berikut. Judul atau tipe datanya itu string, terus pengarang masih tipe datanya string juga, tahun terbit integer, metode yang dimiliki tampilkan detail, terus menampilkan informasi buku. Kita di sini bisa melihat kelas diagramnya, yaitu ada judul sama seperti yang kita inputkan yang sebelumnya. Terus di sini juga ada objek diagramnya, gambar contoh objek berdasarkan kelas buku. Judul bukunya pemrograman, pengarangnya itu Budi, dan tahun terbit tahun 2020. Dan di sini ada implementasi kode, masih menggunakan Java. Pertama itu adalah definisi kelas, terus yang kedua ada konstruktor, yang ketiga ada metode untuk menampilkan detail buku, dan yang keempat ada main class, dan yang terakhir adalah membuat objek buku. Jadi kita masuk dalam kesimpulan. Jadi materi di atas ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami pemrograman berorientasi objek dengan pendekatan teori, visualisasi diagram, dan implementasi kode. Mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep PBO dan menerapkan di berbagai kasus dunia nyata. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.